Halo semua, Ananda Septrialisapa. Saya dari mahasiswi dan Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangkalan. Pada video kali ini, saya akan membahas secara mendalam tentang praktik oligopoli yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar di negara Italia, salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Eropa. Nah, kita akan membahas kelebihan, kekurangan, dampak positif dan negatif dan kebijakan pemerintah, serta memberikan saran dari sudut pandang pelaku ekonomi. Nah, kalian pernahkah bertanya-tanya, mengapa harga kacamata Ray-Ban begitu mahal? Atau mengapa tarif listrik dan internet terasa hampir sama di mana-mana? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya oligopoli. Sebelum kita masuk ke pembahasan perusahaan Italia, mari kita pahami dulu apa itu oligopoli. Nah, oligopoli adalah struktur pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang memiliki banyak penjual. Dalam oligopoli juga hanya ada sedikit perusahaan yang mendominasi pasar. Karena jumlah pemainnya sedikit, setiap keputusan perusahaan akan memengaruhi perusahaan lain, sehingga persaingan menjadi terbatas dan perusahaan baru sulit masuk ke pasar. Italia juga menjadi salah satu contoh negara dengan praktik oligopoli yang cukup kuat di beberapa sektor penting. Sekarang, mari kita kenali 5 perusahaan Italia yang menjadi pelaku utama oligopoli. Yang pertama itu ada Eni SpA, yaitu perusahaan minyak dan gas terbesar di Italia. Eni memiliki pengaruh besar dalam distribusi energi di Eropa dan menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Dan yang kedua itu ada Enel SpA, perusahaan listrik terbesar di Italia yang melayani juta pelanggan. Enel juga dikenal aktif mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Dan yang ketiga itu ada Telekom Italia atau T, yang bergerak di bidang telekomunikasi bersama beberapa operator besar lainnya. Nah, T menguasai sebagian besar pasar internet dan layanan seluler di Italia. Dan keempat itu Luxottica atau Essilor Luxottica, perusahaan kacamata terbesar di dunia. Perusahaan ini memproduksi berbagai merek terkenal seperti Ray-Ban, Oakley, dan Persol. Bahkan memproduksi kacamata untuk merek fashion terkenal lainnya. Kelima itu ada Stellantis, perusahaan otomotif hasil merger Flight Challenges dan PSA Group. Stellantis menjadi salah satu produsen mobil terbesar di Eropa dan bersaing dengan perusahaan otomotif besar lainnya. Di satu sisi, oligopoli memiliki dampak positif karena perusahaan besar mampu menciptakan inovasi, membangun infrastruktur, dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain juga, oligopoli juga dapat menyebabkan harga lebih mahal dan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Karena itu, pemerintah Italia dan Uni Eropa membuat berbagai kebijakan untuk mengawasi praktik oligopoli, salah satunya melalui AGCM atau Otoritas Persaingan dan Pasar Italia yang bertugas menyelidiki perusahaan yang melakukan kartel atau penyalahan guna kekuasaan pasar. Jika terbukti melanggar, perusahaan dapat dikenai denda dalam jumlah besar. Selain itu, Uni Eropa juga memiliki kebijakan anti monopoli melalui Europea Commission atau Komisi Eropa. Kebijakan ini bertujuan mengawasi merger atau penggabungan perusahaan besar agar tidak menciptakan dominasi pasar yang berlebihan. Dengan adanya pengawasan tersebut, pemerintah berharap persaingan usaha tetap sehat dan konsumen tetap terlindungi. Nah, di sini juga ada beberapa pelajaran penting juga bagi semua pelaku ekonomi. Perusahaan besar seharusnya tidak hanya mempertahankan kekuasaan pasar, tapi juga menggunakan keuntungan untuk inovasi dan bisnis yang lebih etis. Nah, UMKM dan pendatang baru tetap memiliki peluang melalui strategi dan diferensiasi produk. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan, sementara konsumen harus berpisah dan akan haknya agar mampu menjadi penyeimbang kekuatan pasar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya usaha yang sehat dalam perekonomian. Sekian dan terima kasih.